Beliau menyampaikan mengenai penerapan elemen ketika pembelajaran. Terdapat elemen menyimak yang di dalam kegiatannya guru membacakan atau menyampaikan sebuah cerita. Kemudian cerita tersebut didengarkan atau disimak oleh siswa dan elemen berbicara ketika siswa menyampaikan kembali cerita yang telah disimaknya. Adapun elemen membaca, siswa membaca dan memahami teks cerita atau buku di perpus hingga selesai. Siswa memahami makna dan isi dari cerita yang telah dibacanya dan menyimpulkan isi cerita. Kemudian memirsa teks gambar. Siswa menjelaskan isi dan maksud dari gambar yang telah dimirsa. Kemudian elemen menulis, siswa akan menulis teks sederhana secara singkat. Yang ketiga, kami membahas mengenai konten atau materi pembelajaran bahasa Indonesia di fase B atau kelas 3 sekolah dasar. Menulis, yang pertama ada menulis kalimat pendek dan menentukan subjek, predikat, dan objek. Kemudian puisi sederhana. Yang ketiga, menyimak teks cerita dan menyampaikan kembali cerita. Kemudian mengenal tanda baca, titik, koma, tanda seru, tanda tanya, ejaan, kosakata baru. Kemudian memahami catatan kosakata baru. Selanjutnya ada membaca dan memahami cerita pendek. Kemudian diskusi kelompok, mendirikan dan melakukan suatu hal. Yang terakhir, jurnal membaca atau membuat catatan. Terima kasih, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada Kang Saproji. Baik, terima kasih banyak dan telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya materi akan disampaikan oleh Zanabis. Boleh menulis, dipersilakan. Selanjutnya, kelompok kami bertanya tentang metode dan media pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia di fase B kelas 3 sekolah dasar. Mengenai metode pembelajaran yang digunakan pada pembelajaran bahasa Indonesia di fase B, beliau menyampaikan bahwa pada fase B, siswa berfokus pada kemampuan membaca dan menulis. Siswa belajar mengenai tanda baca dan ejaan yang baik saat menulis. Salah satu metode pembelajaran yang diterapkan ialah project based learning. Siswa akan membuat proyek kecil dengan membuat poster atau menulis cerita sederhana. Media yang beliau gunakan untuk melangsungkan kegiatan pembelajaran ialah buku cerita bergambar, video pembelajaran, dan permainan kata. Media pembelajaran tersebut digunakan baik saat berdiskusi kelompok kecil, kegiatan membaca bersama, ataupun kegiatan pembelajaran biasa. Selanjutnya, pertanyaan yang kami tanyakan ke guru SD ialah kesulitan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di fase B kelas 3 sekolah dasar. Beliau menceritakan beberapa kesulitan yang dihadapi dalam pembelajaran bahasa Indonesia di fase B. Menjadi tenaga pendidik pada jenjang sekolah dasar terutama fase B. Tentu tidak sedikit kesulitan yang dihadapi karena siswa yang berada pada jenjang tersebut sedang beradaptasi atau berproses dengan kemampuan membaca dan menulis. Bahkan kemampuan kognisi memahami pun masih ada kesulitan. Kemampuan siswa memiliki tingkat kemampuan yang berbeda. Terdapat beberapa siswa beliau yang masih kesulitan dalam membaca dan menulis. Hal tersebut membuat beliau melakukan pendekatan yang berbeda dari siswa yang sudah memiliki kemampuan membaca dan menulis. Yang kedua, ada beberapa anak sulit memahami. Beberapa siswa belum mampu memahami pembelajaran yang disampaikan. Lagi-lagi beliau perlu melakukan pendekatan lebih dengan siswa-siswa tersebut agar pembelajaran tersampaikan dengan baik. Yang terakhir, motivasi belajar rendah.
Masalah dalam motivasi belajar siswa memang sudah menjadi masalah yang sering dijumpai oleh para tenaga pendidik. Tak terkecuali narasumber kami. Motivasi belajar pada siswa kelas 3 sekolah dasar juga tidak selalu seimbang dan bersemangat dalam belajar. Hal tersebut tentu membuat pembelajaran sulit tersampaikan dengan baik. Ketika pembelajaran berlangsung, masih terdapat siswa yang bercanda, melamun, bahkan mudah bosan dalam kegiatan pembelajaran. Untuk itu, kami sepakat bahwa tenaga pendidik harus siap dalam segala hal, terutama menguasai metode pembelajaran dan media pembelajaran. Dalam hal media pembelajaran, teknologi yang saat ini mudah dijangkau harus dikuasai tenaga pendidik agar mampu membantu meningkatkan motivasi belajar peserta didik sesuai dengan jenjang sekolah. Sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Teh Asmi dan Teh Lilis yang telah menyampaikan hasil laporan wawancara yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024. Sekian dan demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita tutup, mari kita mengucapkan atas hamdalah dan saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.